Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas proyek kami tentang sistem pakar solusi gas. Untuk yang pertama, kita mulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asofa. Saya sebagai project manager. Saya Juziama Sufatika, saya sebagai software analis. Saya Arifiono, saya sebagai software developer. Laporan penelitian ini karya inovatif perancang sistem pakar solusi gas. Bisa dilihat ini adalah kelompok kami, kelompok 12, nama-nama sudah tertera. Mungkin langsung saja lanjut. Latar belakang ini sudah dijelaskan tadi di project charter. Project charter. Bisa dilihat kalau Anda ingin membacanya lagi, tinggal di pause saja, nggak apa-apa. Lanjut, rumusan masalah juga sama, bisa di pause lagi. Tujuan dan manfaat juga sama. Landasan teori, oke, saya akan menjelaskan landasan teori sampai dengan ke bawah. LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya, yang pada dasarnya terdiri dari propana C3, butana C4, dan campuran keduanya atau mix LPG. LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Keberadaan 3 varian LPG di pasar sering seiring program konversi energi, yakni LPG 3 kg yang bersubsidi, LPG 3,5 kg non subsidi, dan juga 12 kg juga non subsidi, membawa dampak signifikan terhadap kenaikan permintaan LPG, terutama LPG 3 kg. Konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat. Penggunaan LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur. Selain sebagai bahan alat dapur, LPG juga digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Tentu saja jika sudah terdapat modifikasi. Analisis kebutuhan. Saya menjelaskan analisis kebutuhan tentang analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada perancangan sistem pakar solusi gas ini, spesifikasi minimum perangkat lunak yang dipakai dalam membangun sistemnya kurang lebih sebagai berikut. Tentu saja yang pertama adalah koneksi internet. Yang kedua, exam control panel versi 3.2.2.4 atau versi terbaru yang lebih tinggi. Dapat diinstal di beberapa operasi sistem, diantaranya Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Solaris, dan macOS. Yang keempat adalah Sublime Text Version 3.2.2 atau versi terbaru lebih bagus. Dapat diinstal di beberapa operasi sistem, diantaranya Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Linux. Untuk mengimplementasikan atau menjalankan sistem yang telah dibuat, dapat dijalankan pada beberapa operasi sistem seperti disebutkan di atas, yaitu Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Oke, langsung lanjut. Analisis kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras. Dalam perancangan sistem pakar solusi gas, spesifikasi minimum perangkat keras yang dipakai untuk mengimplementasikan sistemnya kurang lebih sebagai berikut, yaitu pertama, prosesor. Kecepatan prosesor minimal adalah 2 GHz atau lebih tinggi, lebih cepat lebih baik. Memori RAM minimal 1 GB 32 bit dan 2 GB lebih 2 GB 32 bit atau 64 bit ke atas. Hard disk 150 MB 32 bit itu minimum, dan 200 MB 64 bit atau lebih besar ke atas itu lebih bagus. Analisis kebutuhan perangkat pengguna.
Dalam perancangan sistem, analisis pengguna adalah sarana yang digunakan ilmuwan, insinyur, dan penulis teknis untuk menentukan karakteristik pengguna yang akan mempengaruhi pengembangan sistem perangkat lunak atau produk teknologi lainnya. Adapun aktor yang terlibat dalam penggunaan sistem pakar solusi gas diantaranya adalah ahli pakar gas dan beberapa orang yang menggunakan sistem pakar solusi gas. Oke, kembali lagi bersama saya di analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional di analisis kebutuhan data. Beberapa data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pakar solusi gas sebagai berikut. Yang pertama itu ada contoh tabel data hasil permasalahan seputar peralatan gas yang sering ditemui oleh masyarakat. Yang pertama, api pada kompor gas tidak mau menyala. Yang kedua, tercium bau gas di sekitar ruangan. Yang ketiga, nyala api pada kompor gas redup. Yang keempat, jarum parameter pada regulator tidak bergerak. Yang kelima, pemantik kompor gas tidak berfungsi. Yang keenam, gas tidak mau terpasang dengan regulator. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua yaitu pada hasilnya. Contoh tabel data hasil wawancara dengan ahli pakar gas. Yang pertama, api pada kompor tidak mau menyala dapat disebabkan karena isi pada tabung gas habis. Terjadi kerusakan pada regulator, selang, pemantik, kompor, karet atau karet seal. Yang kedua, pastikan pemantik pada kompor gas berfungsi dengan baik. Jika pemantik kompor gas rusak, silakan bawa kompor ke tukang servis untuk diperbaiki atau ganti dengan yang baru. Pastikan ruangan dapur mempunyai sirkulasi udara yang lancar. Jika tercium bau gas, jangan nyalakan api atau kompor karena akan berbahaya. Nah, yang selanjutnya ada analisis proses. Dalam analisis proses pada sistem pakar solusi gas, melalui beberapa tahapan tersusun secara runtut, yaitu tahap pertama, mengakses sistem pakar solusi gas. Itu user mencari solusi dari masalah seputar peralatan gas yang sedang dihadapi pada sistem pakar solusi gas dengan menuju ke pilihan menu konsultasi masalah. Nanti bisa dilihat. Ya. Tahap kedua, konsultasi masalah. User nantinya akan memilih salah satu masalah yang sedang dihadapi hingga nanti akan diberikan beberapa opsi pertanyaan dan user akan menjawab pertanyaan dari opsi yang diberikan oleh sistem untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang sedang dihadapi seputar peralatan gas LPG. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas di pause aja videonya. Oke, kita lanjutkan. Tahap 3, kesimpulan dari masalah yang dihadapi. Setelah user menjawab tidak dari opsi pertanyaan yang diberikan oleh sistem pakar solusi gas, maka user akan diberikan kesimpulan atau penyebab dari suatu permasalahan, sehingga user akan mengetahui penyebab dari permasalahan pada peralatan gas yang sedang terjadi. Tahap keempat, ada solusi pemecahan masalah. Pada fitur akhir ini, pengguna akan menemukan solusi atau pemecahan masalah yang ada pada peralatan gas. Dan pada bagian ini juga, sistem akan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah pada peralatan gas. Lanjut, analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, analisis kebutuhan informasi. Dalam rekayasa sistem, analisis kebutuhan informasi mencakup penentuan kebutuhan informasi atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu data atau informasi baru
yang mempertimbangkan sebagai kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. Analisis kebutuhan informasi pada sistem pakar solusi gas adalah seorang pengguna memperoleh informasi atau jawaban setelah mengkonsultasikan permasalahan peralatan gas yang ditemuinya. Lanjut, analisis kebutuhan perancangan bukan perancangan tapi permodelan dan perancangan sistem. Yang pertama ada use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor, inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Ini ada contoh use case-nya. User mengkonsultasikan permasalahan kepada sistem. User menerima notifikasi pemberitahuan. Setelah menerima notifikasi pemberitahuan akan muncul kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya adalah activity diagram. Dari pengertiannya sendiri adalah activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Kemudian untuk aktivitinya kurang lebih seperti ini. User mengakses aplikasi, kemudian mengkonsultasikan masalah. Setelah itu akan memberikan pertanyaan satu pada sistem bakar solusi. Setelah memberikan pertanyaan satu, user akan menjawab pertanyaan satu ya atau tidak. Jika user menjawab ya, maka sistem akan memberikan kesimpulan dan saran. Jika tidak, maka akan diberikan pernyataan kedua. Setelah itu user menerima jawaban dari permasalahan seputar peralatan gas yang sedang dihadapi. Untuk selanjutnya adalah sequence diagram. Dari definisinya adalah sequence diagram merupakan salah satu diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sebuah objek, dan berikut ini adalah sequence diagram dari sistem bakar solusi gas. Untuk gambar yang di sebelah kiri merupakan sequence diagram untuk pertanyaan yang menjawab dengan ya, kemudian yang sebelah kanan adalah tidak. Untuk selanjutnya adalah diagram kelas atau kelas diagram, merupakan suatu model yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungan antar kelas. Kurang lebih seperti ini sistem kelas diagram dari sistem bakar solusi gas. User mengkonsultasikan dan mengirim perintah, kemudian sistem bakar akan mengolah info, kemudian mengirim pertanyaan dan mengirim jawaban. Untuk selanjutnya adalah ERD, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Kurang lebih seperti itu gambarnya sistem bakar solusi gas. User mempunyai atribut NIK, tempat tanggal lahir, nama, jenis kelamin,
Dan kemudian user mengkonsultasikan masalah ke sistem bakar gas. Sistem bakar gas sendiri mempunyai beberapa atribut seperti pertanyaan per 1, pernyataan 2, pernyataan sampai ada banyak pertanyaan. Kemudian ada saran dan kesimpulan. Kemudian sistem bakar ini memberikan solusi atau jawaban ke si user. Kemudian untuk user interface merupakan cara program dan user berkomunikasi. Istilah user interface atau interface kadang-kadang digunakan sebagai pengganti istilah ACI. Kurang lebih untuk tampilan user interface sistem bakar solusi gas seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari konsultasi masalah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di berikutnya untuk prototipenya. Kemudian ini adalah yang di atas ini adalah interface pertanyaan 1, yang di bawah ini adalah user interface hasil menjawab tadi tidak. Selanjutnya ini adalah pertanyaan dari menjawab hasil ya, kemudian akan diberikan pertanyaan selanjutnya dan terus berterus sampai nanti pertanyaan diberikan oleh sistem itu habis. Kemudian ini adalah kesimpulan seluruh pertanyaan. Untuk penjelasan tentang laporan mungkin cukup. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan tentang prototipe aplikasinya. Kurang lebih seperti ini tampilan dari program yang kami buat untuk sistem bakar solusi gas. Kemudian di sini ada apa itu solusi gas. Solusi gas berguna untuk memberi bantuan kepada para konsumen tentang beberapa permasalahan yang sering dijumpai seputar gas LPG. Kemudian di bawahnya ini adalah ada mulai konsultasi masalah. Kita coba untuk memulai. Nah, dari api pada kompor gas tidak menyala, ini sistem akan memberikan pertanyaan, apakah gas LPG masih berisi? Nah, di bawahnya ini ada deskripsi dari ciri-ciri gas telah habis. Seperti jika nyala api pada kompor gas mulai redup, menandakan gas LPG segera habis. Kemudian jika parameter tekanan pada regulator menunjuk pada warna merah, dan ada beberapa ciri-ciri lainnya, kalian bisa pause sebentar video ini untuk membaca. Kemudian pada bagian terakhir ini akan diberikan peringatan. Nah, ini penting agar memberikan pengetahuan bagi masyarakat. Kalau ruangan dapur itu harus ada sirkulasi udara, karena jika di dapur tidak ada sirkulasi udara dan di situ terdapat gas bocor, maka percik api sedikit aja dapat membahayakan dan menimbulkan ledakan tentunya. Kemudian di sini jika kita menjawab tidak misalkan ya, nah, si sistem akan memberikan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya dari api kompor gas tidak menyala di pertanyaan awal tadi, kesimpulannya api kompor gas tidak mau menyala dapat disebabkan karena isi pada tabung gas habis, dan caranya adalah silakan lakukan isi ulang gas LPG di pangkalan terdekat. Kemudian jika kita menekan ya, maka sistem akan memberikan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kondisi karet seal pada tabung gas dalam keadaan bagus. Nah,
Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus berlanjut sampai dengan habis, dan sistem akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan pertanyaan tersebut. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kondisi regulator dalam keadaan baik? Di sini ada ciri-ciri regulator kondisi bagus dan ciri-ciri karet seal yang tidak bagus atau rusak. Kemudian jika kita lanjut lagi akan ada pertanyaan tentang apakah kondisi selang dalam keadaan baik. Kita lanjutkan lagi, apakah ada percikan pengapian pada bagian pemati kompor. Nah, ini adalah kesimpulan dari seluruh pertanyaan. Api pada kompor gas tidak mau menyala dapat disebabkan karena beberapa sebab, antara lain isi tabung gas sudah habis, kondisi karet seal rusak, regulator rusak, kemudian selang kurang baik atau lainnya, seperti pemantik pada kompor gas juga rusak. Kurang lebih itu demo tentang solusi bakar gas yang mencontohkan satu permasalahan tentang api pada kompor gas tidak menyala. Kemudian ini ada menu home dan dari judulnya adalah warung gas. Mungkin kalian bertanya warung gas itu apa? Nah, sebenarnya ini bukan hanya solusi gas, kami juga membuat aplikasi pembelian gas. Hanya kita pada presentasi kali ini difokuskan untuk sistem bakar solusi gas. Nah, jika kita klik home, nah ini adalah tampilan dari menu pembelian gas LPG yang bernon subsidi. Jika kita klik gas, misalkan gas yang 12 kilo ini, nah ini adalah beberapa pangkalan yang menjual gas 12 kilo di sekitar wilayah Wonosobo dengan harganya pun ada. Ini adalah pangkalan yang ada di wilayah pangkalan Kalianget, sekitar harga 158.000, kemudian di Tlogo 147.000, Wonosobo Barat 149.000. Ini adalah harga isi ulang tabung gas LPG 12 kilo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.